Ada apa dengan masjid di Rusia? Pemirsa beriman, Islam di negara Rusia adalah agama terbesar kedua dengan sekitar 21 hingga 28 juta penduduk atau 15 hingga 20% dari lebih 142 juta penduduk Rusia. Kehidupan Muslim di Rusia saat ini juga kian membaik dibanding masa komunis dulu. Kehidupan beragama, terutama syiar Islam di negara ini, tidak lagi mendapat tekanan dari pemerintah. Selama 15 tahun terakhir, perkembangan Muslim di Rusia meningkat 40%. Tempat beribadah pun bebas dibangun. Sekitar 7.000 masjid kini berdiri dan digunakan untuk kaum Muslim beribadah. Salah satunya yaitu Masjid Agung di kota Moskow yang diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada 24 September 2015 lalu. Ada yang menarik dalam peresmian Masjid Agung Moskow atau yang disebut dengan Moskovsky Soborny Mechet ini. Selain eksterior dan interior mewah masjid, ada satu hal lagi yang membuat haru Duta Besar Indonesia untuk Rusia, yaitu Jauhari Oratmangun yang turut hadir saat itu. Hal yang membuatnya terharu yaitu ketika diputarnya film dokumenter sejarah masjid tersebut yang menayangkan kunjungan Presiden Soekarno ke masjid tersebut pada tahun 1959. Jauhari menyebutkan bahwa ia sangat bangga akan hal ini karena ini membuktikan bahwa jejak-jejak Presiden Soekarno ternyata masih ada dan sangat dihargai di Rusia. Lalu apa sebenarnya peran Presiden pertama Indonesia bagi negara Rusia? Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkannya. Tak bisa dipungkiri bahwa kepemimpinan Soekarno pada masa revolusi memang diakui dunia. Hal ini sama halnya yang dirasakan di Rusia. Peran Soekarno yang pertama untuk negara Rusia dan Islam di sana adalah ditemukannya makam Imam Al-Bukhari. Hal ini terjadi pada tahun 1961 ketika pimpinan tertinggi Partai Komunis Uni Soviet sekaligus penguasa tertinggi Uni Soviet, Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Bung Karno ke Moskow untuk menunjukkan pada Amerika bahwa Indonesia berdiri di belakang Uni Soviet. Bung Karno tidak begitu saja menerima undangan tersebut. Beliau tidak ingin membawa Indonesia dalam situasi yang tidak diuntungkan dan dapat dipermainkan oleh negara manapun. Kemudian Bung Karno mengajukan satu syarat yang harus dipenuhi Uni Soviet, yaitu tuntutan untuk menemukan makam Imam Bukhari, sang ahli hadis yang pada masa itu lokasi peristirahatan terakhirnya tidak diketahui dan terlupakan oleh berkembangnya zaman. Akhirnya Khrushchev memerintahkan para anak buahnya untuk mencari makam yang dimaksud. Namun pencarian makam ini tidaklah mudah. Setelah berbagai usaha dilakukan dan tidak menunjukkan hasil positif, maka Khrushchev pun menanyakan kembali pada Bung Karno, apakah ia punya syarat yang lain. Namun Bung Karno tetap bersikeras dengan keinginannya tersebut. Setelah mengarahkan anak buah terbaiknya dengan mencari informasi dari orang-orang tua Muslim di daerah Samarkand, akhirnya makam Imam Bukhari ditemukan. Meski keadaannya memprihatinkan karena kurangnya perhatian, kemudian Khrushchev memerintahkan untuk melakukan pemugaran pada makam tersebut. Setelah semua proses selesai, akhirnya Bung Karno menepati janjinya untuk datang ke Moskow. Dan sehari setelah kunjungan ke Moskow, Bung Karno dan rombongan singgah ke Samarkand dan berziarah ke makam Imam Bukhari. Bukan hanya dalam penemuan makam Imam Bukhari dan sejarah Bung Karno di Masjid Agung Moskow, saksi bisu lain atas bukti persahabatan Presiden Soekarno dengan Rusia dan perannya bagi Muslim di bumi Rusia adalah Masjid Saint Petersburg. Masjid yang terletak di pusat kota tak jauh dari benteng Peter dan Paul yang ikonik di Rusia. Masjid berwarna biru yang bernama asli Jamul Muslimin ini sering dipanggil dengan sebutan Masjid Soekarno bagi orang yang mengetahui sejarah akan masjid tersebut. Jika ditengok kembali, pada tahun 1950-an, masjid ini dijadikan gudang oleh pemerintah Rusia yang masih dalam pimpinan komunis. Mereka melarang semua tempat ibadah tidak boleh digunakan, dan Presiden pertama Indonesia ini diyakini memiliki andil besar dalam menghapus larangan tersebut. Berawal ketika Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow, Rusia. Pada lawatannya ke Rusia ini, Bung Karno singgah ke Saint Petersburg. Dalam perjalanannya ke kota tersebut, beliau melihat sebuah bangunan megah yang berkubah biru dan memiliki menara yang tinggi. Bung Karno mengira bangunan itu adalah masjid. Beliau meminta kepada tentara Rusia yang mengawalnya untuk singgah ke bangunan tersebut. Namun para tentara Rusia melarangnya. Akhirnya Bung Karno mengunjungi gedung berkubah itu secara diam-diam. Setelah tiba di bangunan tersebut, Bung Karno melihat bahwa bangunan ini tidak terawat secara baik. Masjid ini justru digunakan sebagai gudang. Bung Karno pun prihatin dan tak lama dari itu beliau menemui pemimpin Rusia dan meminta bangunan tersebut difungsikan kembali sebagai tempat beribadah. Beberapa hari setelah Bung Karno kembali ke Indonesia, utusan dari Moskow datang ke Saint Petersburg dan meminta wali kota membuka kembali masjid tersebut sebagai tempat beribadah.
Pemirsa beriman, sungguh banyak sekali peran Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno bagi negara Rusia. Untuk itu nama dan sosok Bung Karno hingga kini sangat dihargai. Terlebih lagi karena Bung Karno telah menegakkan kembali masjid-masjid di negeri beruang putih ini. Jika sebuah masjid dibangun, maka otomatis di situ akan ditegakkan sholat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan, dan umat Islam berkumpul. Dan Allah telah menjamin pahala yang istimewa bagi orang-orang yang membangun masjid. Seperti dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Muttafaqun alaih. Kita patut bangga telah memiliki pemimpin hebat seperti Bung Karno, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin.